Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kang tansah kula hormati, kita lanjutkan kajian kita pada subuh kali ini, melanjutkan kajian pada 2 minggu yang lalu tentang Al-Babul Awal fi Khalqir Ruhi Al-A'zam wa huwa Nuru Sayyidina wa Nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Kajian tentang penciptaan ruh yang atom yang mulia, yaitu ruh dari Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita kaji sampai pada penjelasan berikut ini. Qala Allah Ta'ala lidzalikan nur, lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadapan Nur Muhammad tersebut, ialah mengatakan, undur amamaka ya Nur Muhammad, lihatlah di depanmu wahai Nur Muhammad. Allah memerintahkan untuk melihat, untuk melisani di depanmu wahai Nur Muhammad. Fanadhara, lajeng Nur Muhammad tersebut melisani, fara'a, dan melihat, amamahu, di depannya itu nurun, ada cahaya, wa min waraihi, dan di belakangnya nurun, juga terdapat cahaya, wa an yaminihi, dan di sebelah kanannya nurun, terdapat cahaya juga, wa an yasarihi, di depan kirinya, di sebelah kirinya nurun, terdapat cahaya juga, wa sebelah depan, belakang, kanan maupun kiri yang terdapat cahaya itu, wahum, itu semua adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Jadi sebelah depannya, belakangnya, kanannya dan kirinya itu juga terdapat cahaya, tapi sesungguhnya cahaya itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Seakan-akan 4 sahabat itu memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khulafaur rasyidun, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sabbaha dzalikan nur, kemudian bertasbihlah dzalikan nur, Nur Muhammad tersebut, sab'ina alfi sanatin, selama 70.000 tahun. Jadi begitu melihat di depannya, di belakangnya, di kanannya dan di kirinya terdapat cahaya, dan ternyata cahaya itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka langsung saat itu Nur Muhammad itu bertasbih. Pinten suwene sab'ina alfi sanatin, bertasbihnya adalah 70.000 tahun. Padahal yang atas tadi tasbihnya juga sudah 70.000 tahun. Jadi cukup lama cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Thumma khalaqallahu nurul anbiya, thumma khalaqallahu nurul anbiya'i, lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nurul anbiya, cahaya para nabi, min nuri Muhammadin alaihi salam,
yang nur para nabi itu sesungguhnya juga diciptakan dari nur Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang imamul anbiya, imamul rusul. Karena itu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, saat itu ialah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam besar dari para anbiya Allah. Ya, ruh-ruh yang sudah taufiah, yang sudah meninggal itu semuanya menjadi makmum baginda Rasulullah SAW, yang jumlahnya cukup banyak sekali, dan itu imam besarnya adalah baginda Rasulullah SAW. Menggambarkan bahwa nur para nabi itu memang diciptakan dari nur Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itu di dalam kitab ini khalaqallahu nurul anbiya, Allah menciptakan nur para nabi min nuri Muhammadin alaihi salam, alaihi salatu wassalam, berasal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadarallahu ila dzalikan nur, lajeng Allah Subhanahu wa taala mirsani ila dzalikan nuri, kepada cahaya itu. Fa khalaqa minhu, lajeng Allah Subhanahu wa taala setelah melihat cahaya itu menciptakan dari cahaya itu arwahahum, ruh-ruh mereka, yakni khalaqa arwahal anbiya, yaitu Allah menciptakan ruh-ruh para nabi itu min arki ruhi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari keringat ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha ummama haula'il anbiya, lajeng Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh umat para nabi sebelum Rasulullah SAW min arki arwahi anbiya, berasal dari keringat diberikan cahaya ruh-ruh para nabi. Jadi umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari keringat ruh para nabinya. Jadi kalau umatnya Nabi Musa berarti diciptakan dari keringat ruhnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa juga demikian. Tetapi para nabi sebelum Muhammad itu sesungguhnya mereka itu diciptakan dari nur Muhammad. Jadi nur Muhammad itu dasar penciptaan para nabi, dan umat-umat para nabi itu diciptakan juga dari nurnya para nabinya masing-masing. Nah, kula panjenengan sedaya sebagai umat Nabi Muhammad itu diciptakan dari siapa? Jadi diteruskan, wa khalaqa arwaha umamiha ula'il anbiya min arki arwahihim, min arki arwahi anbiyaihim, yakni arwahi kulli ummatin khuliqat min arki ruhi nabiyina. Jadi artosipun semua umat, umat-umat para nabi sebelum umat Nabi Muhammad itu diciptakan dari keringat ruhnya para nabi mereka masing-masing. Wa khuliqat arwahul mu'minin min ummati Muhammadin, sedangkan ruh orang-orang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu diciptakan min arki Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari keringat ikut cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi statusipun sesungguhnya umat Muhammad itu diciptakan dari nur Muhammad, sedangkan para anbiya Allah sebelum Nabi Muhammad itu juga diciptakan dari nur Muhammad. Jadi betapa tingginya derajat umat Muhammad.
Karena umat Muhammad itu langsung diciptakan dari Nur Muhammad. Sedangkan para Nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi-Nabi yang luar biasa jumlahnya, bukan hanya yang 25, itu diciptakan juga dari Nur Muhammad. Lalu umat-umat para Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan dari Nur Nabi mereka masing-masing. Terus pulau panjenengan sedaya sebagai umat Muhammad, tapi sing ruhnya orang yang beriman. Dia khuliqat arwahul mu'minin, ruh-ruh orang yang beriman min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad SAW itu diciptakan min arqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari cahaya keringat Nabi Muhammad SAW. Di keringat ini kan karena cahaya itu lalu kemudian netes. Tetesan itu kemudian dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali sampai kemudian para nabi. Faqalu, lantas setelah ruh orang-orang yang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diciptakan dari Nur Muhammad itu, setelah diciptakan roh-roh orang yang beriman dari umat Muhammad itu, lantas apa yang mereka lakukan? Faqalu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mereka lajeng mengatakan, lajeng menyatakan apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah itu apa itu? Syahadatul tauhid. Yang kedua syahadatul rasul. Mereka langsung bersaksi bahwa tidak ada Tuhan di dalam kehidupan ini kejaba namun Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan pun Allah Subhanahu wa taala. Dados sedaya umat Muhammad yang beriman iki menika sampun bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu betul-betul esensi luar biasa, karena di dalam ayatnya juga dikatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu, mereka semua mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami itu adalah milik Allah. Qalu bala syahidna alastu birabbikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat itu, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan, na'am, iya ya Allah, syahidna, kami telah bersaksi bahwa Engkau sesungguhnya adalah Tuhanku. Jadi sesungguhnya umat Muhammad, sedaya umat Muhammad pokoknya yang lahir pasca baginda Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah bersyahadat kepada Allah. Bersyahadat kepada Allah. Hanya kemudian perjalanannya lalu sedikit menyimpang. Karena itu kemudian kata-kata la ilaha illallah menggunakan la nafi di sini. Terus kemudian illa itu al istisna. La niku la nafi niku artosipun menegasikan. Menegasikan itu artosipun menghilangkan. Berusaha sedemikian rupa dalam setiap momentum, setiap saat la ilaha. Sebab kalau panjenengan tidak setiap saat menegasikan, setiap saat menghilangkan, meniadakan, ilahun dunyawiyun, jadi ilah dunia yang kadang-kadang mengganggu kita. Dunia itu adalah dunia, dia adalah wasilah.
Dia adalah sarana. Jangan sampai dunia itu kemudian mengatur kita, membelenggu kita, dan sampai kemudian keyakinan kula panjenengan tertuju kepada dunia itu. Kalau sudah tertuju kepada dunia itu, berarti dunia itu menjadi ilahun, menjadi Tuhan baru. Dan ketika dunia itu sudah menjadi ilahun, dunia baru, Tuhan baru, maka Allah mengatakan itulah yang disebut dengan andadu, pesaingnya. Pesaingnya sinten? Pesaingi pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa orang yang musyrik itu betul-betul tidak diampuni oleh Allah? Bukan hanya sekedar tidak percaya kepada Allah, tetapi orang musyrik itu sudah menghina kepada Allah, karena sudah nyata-nyata ada Allah sebagai zat yang menciptakan kehidupannya, rizkinya, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata manusia itu telah menciptakan pesaing-pesaing Allah baru, ialah kehidupan dunia. Itulah bukan hanya tidak mempercayai adanya Allah, tetapi menghina, menghina. Jadi karena manusia menciptakan pesaing baru, menganggap Allah itu remeh, menganggap Allah itu bukan hanya sekedar tidak ada, tapi Allah itu remeh, Allah itu hina, karena dia sudah meyakini, mempercayai, dan menjadikan ilahun, Tuhan baru dunia itu sebagai tempat sesembahannya, tempat perlindungannya, tempat permohonannya. Disinilah yang sesungguhnya inti daripada umat Muhammad itu sedoyo adalah sudah bertauhid, karena mereka adalah setelah diciptakannya oleh Allah roh mereka. Dari mana tadi roh para umat Muhammad diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Levelnya seperti levelnya para nabi yang lain, Jobi. Kan luar biasa itu. Nabi Musa diciptakan dari Nur Muhammad. Nabi Musa itu diciptakan dari mana? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, semuanya diciptakan dari Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad itu mengawali kehidupan. Secara fisik memang belum diciptakan, tapi nurnya Muhammad itu adalah mengawali kehidupan. Sebelum bumi ini diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Dan kalau Nabi Musa diciptakan dari Nur Muhammad, Nabi Ibrahim diciptakan dari Nur Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Yahya, Idris, semuanya diciptakan dari Muhammad. Lalu umat Muhammad juga diciptakan dari Nur Muhammad. Luar biasa ya. Level dan derajatnya umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Jadi pun sembrono kali umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Pembahannya saking Nur Muhammad. Persoalan mereka kemudian mengingkari, itu kan salah jalan saja. Dan dia kemudian salah jalan, ya marilah kita tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan menuju kepada kebenaran. Karena itu setiap hari pulau panjenengan saya didrill oleh Allah untuk membaca surat Al-Fatihah itu, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini ya Allah as-sirata al-mustaqimah, ini berikut jalan yang lurus, ialah jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau karuniai, bukan jalan yang tersesat. Setiap hari kalau panjenengan saya mau seniku, setiap sholat. Sila kalau sholat zuhur ini 4 rakaat, berapa kali kalau panjenengan saya mau ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah membaca ihdinas siratal mustaqim, aja sombong. Betul asal sombong. Kosongkan hati kita, kosongkan seakan-akan amal kita menjadi kecil di mata Allah. Jangan saya itu sudah separuh amal saya. Itu jangan sombong. Saya tidak terlalu butuh banyak, tapi butuh ini saja. Jadi ini harus dikosongkan. Saya nggak punya apa-apa.
yang engkau berikan sesungguhnya tidak bermakna dan tidak berarti di hadapanmu. Amal yang aku lakukan sepanjang ini mungkin di mata engkau ya Allah tidak terlalu bermakna, tidak terlalu berarti, tetapi mohon ya Allah atas bimbinganmu selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi saat kula panjenengan mau ihdinas siratal mustaqim, kula panjenengan niku siap menerima bimbingan. Jangan pun seperti kemauan ya Allah. Yang 3/4 sudah ada. Ini kan sambung. Jadi terus dibimbing oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu adalah tahalli, dikosongkan dulu. Di kita itu disebut dikosongkan dulu dari ego dan dari kesombongan. Tahalli. Lalu tahalli dihiasi, dihadirkan sifat-sifat Allah yang mulia itu masuk di sini. Karena sifat-sifat Allah yang mulia itu masuk, ini adalah menghiasi diri dengan akhlak Allah. Kalau sudah dihiasi diri dengan akhlak Allah, kita menjadi takjub, gumun, bertasbih. Coba ini sedaya yang kita baca. Selalu setelah gumun kepada Allah, wasabbah, bertasbih. Menggambarkan bahwa itulah kegiatan para anbiya dulu, para nabi dulu selalu bertasbih ketika melihat kemuliaan dan kemahakuasaan, kemaharibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertasbih. Nah, kalau panjenengan saya bertasbih, atasipun tasbih niku napa? Subhanallah niku artinya maha suci engkau ya Allah. Saat panjenengan mengatakan dan mengungkapkan dari lisan maha suci engkau ya Allah, ini sesungguhnya adalah kalau panjenengan saya meniadakan kecurigaan kepada Allah. Jadi meniadakan sedikit pun unsur kecurigaan kepada Allah itu dihilangkan dan kemudian husnudzon kepada Allah. Husnudzon karena apa? Karena kebesaran Allah yang luar biasa, yang tidak bisa kita balas dengan pengabdian apapun. Ibadah yang kita lakukan sesungguhnya sangat kecil. Atas dasar itu jangan sampai kalau panjenengan saya membanggakan atas ibadah kita di hadapan Allah. Banggakanlah di hadapan Allah itu rahmat. Nah, Allah sudah maringi rahmat, sudah benar-benar begitu, sudah berlebih-lebih. Dan keranten rahmatnya lah kalau panjenengan saya sangat selamat di dunia dan dunia wal akhirat. Nah, ibadah yang kita lakukan adalah menggambarkan bukti ketaatan kula panjenengan sedaya, bukti ketundukan kula panjenengan sedaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan pahalanya seberapa, engkaulah ya Allah yang Maha Tahu, dan aku hanya mengharapkan ridho-Mu, mengharapkan rahmat dan berkah-Mu. Ini penting ada nama. Jadi jangan sampai kita ada perasaan bahwa kita sudah merasa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma khalaqa qandilan minal aqiq al-ahmar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan ruh orang-orang mukmin dari kalangan umat Muhammad, lalu umat Muhammad kemudian bersyahadat kalau diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqa qandilan minal aqiq al-ahmar. Allah menciptakan pelita. Pelita itu lampu itu. Lampu kados. Biasanya sekarang ada lampu hiasan yang wasik di kucing. Pelita minal aqiq al-ahmar, dibuat dari akik merah. Lampu akik merah. Yura zahiruhu min batinihi, yang terlihat luarnya lampu itu yang berasal dari akik merah itu min batinihi, dari dalam. Jadi dari dalam misalkan di persalin itu terawang terlihat.
Tsumma khalaqa surata Muhammadin, lantas baru Allah menciptakan bentuk Nabi Muhammad secara fisik. Jadi kalau panjenengan saya diciptakan dari Nur Muhammad itu, Nabi Muhammad dari wonten. Jadi ini dari dicipta. Yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad tadi mengilhami para sahabat, para nabi, para semuanya, terus kemudian umatnya, para nabi mereka, lalu kemudian menciptakan rohnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersyahadat, bersaksi kepada Allah, barulah kemudian Allah menciptakan ialah pelita dari akik merah yang luarnya itu bisa disaksikan dari dalamnya, berarti sangat bening dan transparan itu. Tsumma khalaqa surata Muhammadin alaihi salatu wassalam, kemudian barulah Allah menciptakan bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuratihi fid dunya, seperti bentuknya di saat berada di dunia. Bentuk itu seperti betul foto ini ya. Saya pernah tahu fotonya di browsing betul ini gitu. Dan terlihat dan sekarang kalau kita bisa melihat, tapi nek mimpi sambut biasa entah bener banget. Jadi kalau ini pernah diajak diparingi sajadah warna ini hijau, memang kesukaannya hijau. Terus 2 hari lagi saya ziarah haji di Profesor Dr. Ali di dekatnya di beliau dosen Brawijaya, cukup akrab. Saya pulang dari ziarah haji diparingi sajadah persis yang kurang mimpi dari ini. Kemarin waktu pulang diceluk Mekah nih tahun 2009 nih. Buatan sakit diulangi malah mimpi ini sekali nih. Jalur ketemu gitu betul sakit. Dan setiap kali tidur lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaihi ma anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un. Ini di pause sebelum tidur, mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari Rasulullah. Setelah doa kemudian ditambah, biasanya gampang ketemu, tapi betul ketemu balik. Tapi di wajahnya betul semerap, tetap wajahnya betul semerap dari mimpi pun ini betul semerap, betul keton. Tapi yakin bahwa itu yang memberi itu baginda Rasulullah. Entah benar atau enggak, itu pengalaman pribadi. Nah, bukti ini pengen ketemu maling ya betul sakit. Sekali ketemu gitu. Terus setelah Allah menciptakan lampu yang terbuat dari akik merah, sampai lampu itu kaca luarnya itu terlihat dari dalamnya, itu kan berarti saking beningnya, boten ketok, boten napa niku enten buruk napa pun, jadi jelas kan. Tsumma khalaqa surata Muhammadin alaihi salatu wassalam, lajeng Allah menciptakan bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya kata seperti kasuratihi fid dunya, seperti bentuknya Nabi Muhammad di dunia ini. Summa wada'aha, kemudian Allah meletakkan bentuk Nabi Muhammad itu fi hadzal bandil, di dalam lampu ini. Bentuknya ini ditaruh di dalam lampu itu. Faqama, lajeng Rasulullah berdiri kaqiyamihi fis shalah, seperti berdirinya Rasulullah di dalam saat salat. Summa tawafat arwahul anbiya, kemudian seluruh arwah para nabi itu tawaf itu mengelilingi haula nuri Muhammadin alaihi salatu wassalam, di seputar Nur Muhammad yang sudah diciptakan bentuknya. Kalau tawaf dikelilingi oleh para nabi, memang
wajahnya para nabi. Ya Allah, luar biasa. Fasabbahu wa hallalu miqdara mi'ati alfi sanatin. Kemudian para arwah nabi kalau sing sedang tawaf niku, bacaan yang dilakukan adalah fasabbahu, mereka bertasbih. Jadi tasbih itu membacaannya para nabi. Wa hallalu, dan mereka bertahlil. Tasbih subhanallah, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallahal azim, subhanallahal azim. Sekali. Wa hallalu, kemudian mereka tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu halala yuhallilu tahlilan, niku artosipun mengungkapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Sinten sing mboten purun tahlil niku bahaya. Kalimat thayyibah kok mboten purun. Tahlil niku wajib hukume. Maca niku mawon selamat di akhiratnya. Dakhalan. Di akhir hidupnya menjelang kematian kula panjenengan diakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kok mau seminggu batal turun terus seperti itu. Ini harus dibiasakan, dilatih. Sehingga lisan kalau panjenengan saya menjelang tiadanya, menjelang wafatnya besok sudah secara otomatis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabbahu arwah para nabi yang sedang tawaf mengelilingi apa bentuk Rasulullah yang sudah Nur Muhammad yang sudah dibentuk tadi, lalu kemudian ditaruh di dalam pelita kaca, lampu kaca yang dari akik merah, kira-kira sangat sakral sekali kalau kita menyaksikan mungkin ini. Lalu tawaf para nabi itu, dan setelah mereka tawaf lalu fasabbahu wa hallalu, mereka bertasbih dan bertahlil miqdara mi'ati alfi sanatin, sekitar 100.000 tahun. 100.000 tahun tawaf itu 100.000 tahun. Ya Allah, Rasulullah betul-betul dikelilingi oleh para nabi sekian. Karena para nabi itu memang terbuat dari Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad itu melekat batinnya, emosinya dengan Nur Muhammad dalam yang sudah diciptakan dalam bentuknya. Mengelilingi lampu pelita yang dibuat dari angin selama berapa tahun? Mi'ata alfi sanatin, 100.000 tahun. Tsumma amarallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kullal arwah, sedoyo roh nabi kalau liyang dulu ilaiha, untuk mirsani bentuknya Rasulullah di dalam lampu, tabung lampu yang terbuat dari akik merah kalau persano. Fanadharu ilaiha, lajeng para arwah nabi kalau menyaksikan bentuk Rasulullah SAW di dalam pelita kaca kalau. Faminhum, di antara mereka, man, ada salah satu nabi ro'a roksahu, yang hanya bisa menyaksikan roksahu sirahipun Rasulullah. Karena mungkin umpel-umpelan nih, padat, ya seperti tawafnya di Ka'bah. Saking padatnya mungkin tidak bisa melihat bentuk Rasulullah secara utuh. Wonten sing saged mirsani hanya ra'a ra'sahu, hanya mirsani sirahipun Rasulullah. Fasara, orang sing saged mirsani sirahipun Rasulullah kalau sara, maka jadilah orang tersebut, nabi tersebut, khalifatan wa sultan, jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Berarti para nabi sebelumnya dulu juga pemimpin. Namanya nabi. Nabi itu juga pemimpin agama, pemimpin negara. Masuk Rasulullah. Khalifatan, mereka kalau yang mirsani sirahipun Rasulullah, bentuk sirahipun Rasulullah di dalam tabung kaca kalau, maka fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaik, jadilah
siapa saja yang saat itu mirsani sirahipun Rasulullah, dia akan menjadi khalifah dan raja bainal khalaik, di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Wa minhum man ra'a jabhatahu, dan ada sebagian nabi yang sakitnya hanya mirsani jabhatahu, apa itu? Dahinya. Fasara amiran adilan, orang yang mirsani apa niku dahine mawon bahasa Jawa ini bathuk itu jadi amiran adilan, jadi pemerintah yang adil, luar biasa. Jadi ini panjenengan pengen dados pemimpin pemerintah yang adil, mirsani mawon bathuk ulama. Ulama kan harus satu ambiya, mirsani mawon. Di situ ada tanda-tanda itu. Ini kan sesungguhnya di situ ada simbol bahwa di situlah sesungguhnya letak kepemimpinan yang adil. Di situlah sesungguhnya di kepalanya Rasulullah itu sesungguhnya letak kekhalifahan, ya, dan letak kerajaan. Orang yang sakit mirsani itu mesti dia menjadi rojo atau khalifah. Wa minhum, di antara mereka, man ra'a ainaihi, hanya bisa menyaksikan kedua matanipun Rasulullah. Fasara hafidun li kalabillah, mirsani mripatipun Rasulullah, dia akan menjadi hafid Al-Qur'an. Hafid Al-Qur'an. Jadi mirsani mripatipun ini bisa jadi hafidun li kalabillah taala. Wa minhum man ra'a hajibaihi, di antara mereka ada orang yang melihat hajibai, dua alisnya ini fasara niqasan, mereka menjadi pelukis. Wa minhum man ra'a udunaihi, di antara mereka ada yang mirsani udunaihi, dua telinganya Rasulullah, fasara mustami'an wa muqbilan, orang tersebut menjadi pendengar setia dan mau menerima nasihat-nasihat yang baik. Menjadi pendengar setia itu penting. Jadi misalkan wonten tamu atau wonten belajar mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh tamu. Jangan ketika ada tamu banyak ceritanya, tamunya menjadi pendengar. Mestinya mau bicara apa, akhir pun bertensios bicara. Karena apa? Penerima tamunya terlalu banyak berbicara. Jadi kadang-kadang dia berbicara, kadang-kadang mendengarkan. Penting menjadi pendengar setia, menampung semua keluhan-keluhan, menampung semua saran-saran, mukbilan menerima nasihat. Wa minhum man ra'a khaddaihi, di antara mereka ada yang mirsani dua pipinipun wajahipun Rasulullah. Fasal muhsinan wa aqilan, mirsani pipinipun dadi wong itu dadi orang yang muhsin, orang yang baik, wa aqilan, dan cerdas. Tidak ada yang lemah dari seluruh bentuk Rasulullah. Mengilhami sebuah kehidupan luar biasa. Wa minhum man ra'a syafataihi, melihat dua bibirnya, fasara waziran, jadi menteri. Wa minhum man ra'a anfahu, melihat hidungnya, fasara hakiman wa tabiban, menjadi seorang hakim, wa tabiban. Wa minhum man ra'a fammahu, melihat famun mulutnya, fasara shaiman, menjadi ahli berpuasa. Wa minhum man ra'a sinnahu, mirsani giginya, fasara husnal wajhi, jadi wajahnya berseri-seri. Minat rijali wan nisa'i, dari kalangan rijal dan nisa. Karena meskipun memang giginya Rasulullah tidak ada yang melebihi giginya Rasulullah. Jadi mirsani gigi ini pun didadosaken wajah yang melihat itu berseri-seri, jadi indah, baik laki-laki maupun perempuan. Berkeinginan mirsani, mimpi mirsani giginya Rasulullah mawon. Itu jadi sing tuwa dados malih ya. Sing tuwa wis tuwa balik dadi enom malih, wajahnya berseri-seri. Makanya sing sering bayangaken Rasulullah, pengen ketemu bayangno, pokoknya dibayangkan yang terbaik. Ya wajahnya kayak wajah Arab, tetapi Arab sing putih. Di YouTube ini kan enten tapi ibu ini pun Rasulullah mohon luar biasa secara fisik.
ndakno putranipun Gusti. Jadi bayangkan mirsani giginya saja menjadi husnul wajib, wajahnya menjadi berseri-seri. Wa minhum man ra'a lisanahu, mirsani lisannya, lidahnya Rasulullah, fasara rasulan bainas salatain. Mirsani lidahnya mau menjadi utusan para raja. Wa minhum man ra'a halaqahu, mirsani tenggorokannya, fasara wa'idan wa nasihan wa mu'adzinan, menjadi seorang penasihat, pemubalik, mu'adzinan, dan orang yang adzan, jadi muadzin. Wa minhum man ra'a lihyatahu, di antara mereka melihat lihyah itu apa? Jenggot. Fasara mujahidan fi sabilillah, menjadi mujahid fi sabilillah. Wa minhum man ra'a unuqahu, melihat lehernya, fasara tajiran, menjadi pedagang besar. Pengen jatuh pebisnis yang ulung, yang mimpi ketemu leheripun Rasulullah. Wa minhum man ra'a adaihi, lengan, kedua lengannya, fasara farisan wasyafan, menjadilah penunggang kuda dan pembuat saifan, itu pedang. Jadi tangan ini menggambarkan Rasulullah mungkin dulu gagah juga sininya. Penunggang kuda kan gagah gitu. Jadi kira-kira gambarkan kuat dari pembuat pedang gitu. Wa minhum man ra'a addahu al-aiman, lengan kanan, mirsani lengan kanannya saja, fasara hijaman. Orang yang kalau mirsani lengan kanannya itu orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Wa minhum man ra'a addahu al-aisar, fasara jahilan. Wa minhum man ra'a kafahu, telapak tangan al-aiman yang kanan, fasara sorofan, menjadi orang yang bisa menukarkan uang. Jadi tangan kanannya saja berarti ahli ini ya, ahli pertukaran uang, as-siraf masruf. Wa minhum man ra'a kafahu al-aisar, fasara kayyilan. Telapak tangan yang sebelah kiri, maka dia menjadi seorang yang kailan, kilometer, jadi penimbang, orang yang menimbang. Wa minhum man ra'a yadayhi, orang yang melihat dua tangannya, tangan ini, fasara sahiyan wa kisan, mereka akan menjadi seorang yang dermawan dan cerdas. Wa minhum man ra'a kafahu al-aisar, telapak tangan yang kiri, fasara bakhilan, dia akan menjadi bakhil. Walaupun ini enggak boleh, jadi mirsani. Namun pas mirsani dan kebetulan orang yang tawaf tadi hanya bisa mirsani telapak tangan yang sebelah kiri, ini bakhil, jadi bakhil. Jadi menggambarkan telapak tangan kiri itu bakhil. Wa minhum man ra'a zahra kafihi al-aiman, berarti melihat mirsani dhahran itu punggungnya telapak tangan yang kanan, berarti yang sebelah luarnya, fasara tabahan, menjadi ahli masak. Wa minhum man ra'a anamilahu al-yusra, melihat ujung jari yang kiri, fasara katiban, menjadi penulis pensair. Wa minhum man ra'a as-sabi al-yumna, fasara khayyitan, jari yang kanan maka menjadilah penjahit. Wa minhum man ra'a as-sabi al-yusra, jari sebelah kiri, fasara hidadan, pembuat besi, pandai besi dia. Wa minhum man ra'a sadrahu, di antara mereka yang melihat dadanya, fasara aliman wa mukarraman, dia menjadi orang yang alim dan dimuliakan oleh Allah. Wa mujtahidan, dan mujtahid. Wa minhum man ra'a sahrahu, jadi nek pengen alim, pengen dimuliakan, pengen mujtahid, mesani napa? Mesani dodonipun Rasulullah. Wa minhum man ra'a sahrahu, fasara mutawaddi'an wa muti'an, sing mirsani punggungnya, maka dia akan menjadi napa? Mutawaddi'an, orang yang taat. Mutawaddi'an itu tawadhu itu napa, itu lemah lembut, adab asor. Wa muti'an,
dan orang yang taat li amri syar'i terhadap perintah syarak. Wa minhum man ra'a jambahi, dan di antara mereka ada yang melihat dua lambungnya, melihat lambungnya Rasulullah, fasara ghaziyan, maka dia akan menjadi ahli perang. Lambungnya Rasulullah itu tidak bisa jadi betul tegas, kenapa itu? Jadi betul tegas, jadi luar biasa. Kores di betul sakit. Jadi betul-betul karena akan mirsani lambungnya Rasulullah, fasara ghaziyan, ghaswah ke ahli perang. Wa minhum man ra'a batnahu, mirsani perutnya, fasara qani'an, jadi qana'ah wa zahidan, dan zahid. Wa minhum man ra'a rukbatayhi, mirsani dua lututnya, fasara raki'an wa sajidan, ahli rukuk dan ahli sujud. Itu mirsani nomor dua lututnya aja, itu menjadi ahli apa? Raki'an wa sajidan, ahli rukuk dan ahli sujud. Wa minhum man ra'a rijlaihi, siapa yang mirsani dua kakinya, fasara sayyidan, menjadi pemburu bisa orang di hutan itu kan sadar menjadi pemburu ya. Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi, di antara mereka ada orang yang mirsani tahta qadamaihi, berarti dramaanipun, fasara masyian, berarti dia akan menjadi orang yang berjalan kaki. Rasulullah juga banyak jalan kaki. Kalau di daerah sana dulu tidak ada transportasi kecuali unta, maka banyak momentum lain untuk jalan terus. Nanti dengan kalau di haji umrah itu aktivitasnya mayoritas jalan kaki. Meminggum man ra'a zillahu, di antara mereka ada yang melihat bayanganipun Rasulullah, ayang-ayang terus berdesak-desak enggak, betul sakit mirsani di kupas bawah ini. Yang sakit di mirsani itu ayang-ayang Rasulullah itu. Sakit melihat bayanganipun, fasara mughanniyan, jadi menjadi ahli penyanyi. Jadi Rasulullah ini seniman ini, insya Allah seniman. Jadi suka seni juga. Wa sahibat tenggu, dan pemilik terbang. Rasulullah juga suka itu. Ya Nabi salam, karena itu haturan macam-macam ini ya seni. Wa minkum man lam yara, dan di antara mereka man, ada orang lam yara minhu syai'an, yang belum menyaksikan sedikit pun tentang Nabi saat itu, saat belum mirsani sama sekali. Man ra'a, yani minhum man lam yara minhu syai'an, belum mirsani sama sekali, fakana yahudiyan aw nasraniyan aw kafiran, berat sekali dari mirsani ini, aw majusian. Wa minhum man lam yanzur minhu syai'an fasara mudda'iyan lirrububiyah, maka dia akan menjadi orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kal faraina, seperti Fir'aun wa ghairihim, dan yang lain. Jadi wa'lam, dan ketahuilah Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amara al-khalqa bis-shalah, memerintahkan makhluk itu untuk sholat, ala surati ismi Ahmad, dengan bentuk nama Ahmad, wa Muhammad, dan Muhammad. Fal qiyamu, makanya orang yang sholat saat berdiri itu kamisil alif, ini kena diragakan dengan tulisan Ahmad ini. Jadi sholat itu pas berdiri kamisil alif, seperti alif. Wa ruku, pada saat ruku seperti hak, okay. Tulisan Ahmad pas ruku ini kados hak. Wa ruku kal hak, wa sujud kal mim, pas sujud, panjenengan sujud ini seperti mim, tulisan mim ini. Sing bener niku sirahipun pas nemplek teng tanah niku. Jadi kal mim, sujud niku kaya dene
tulisan mim di tulisan Ahmad. Wal qu'ud dan duduk itu kadal seperti huruf dal. Jadi Ahmad, alifnya dilepas berdiri, ya, lalu haknya itu adalah rukuk, mimnya itu adalah sujud, dalnya itu adalah qu'ud, yaitu duduk. Wa khalaqal khalqa ala surati ismin, dan Allah menciptakan makhluk itu dengan bentuk nama Muhammad ala surati ismi Muhammad sallallahu. Nek menciptakan makhluk koyo tulisan Muhammad, farraqsu mutawwarun kalmim, sirahnya itu menika bundaran seperti mim. Muhammad itu gambarannya sirah al-aula yang pertama. Wal badanu kahak, badannya itu seperti hak. Wal batnu, dan perutnya itu kalmim seperti mim asalnya yang kedua dalam tulisan Muhammad. Wal rijlan, dan dua kakinya itu kadal seperti dal. Wala yuhraku ahadun minal kuffar, dan seorang kafir itu besok itu tidak akan dibakar ala suratihi, dalam bentuknya seperti huruf Muhammad itu. Jadi kalau mau menyiksa orang kafir Allah itu besok, nyiksanya itu tidak dalam bentuk seperti huruf Muhammad, seperti jasad pulau panjenengan sedaya. Batu batil, akan tetapi bentuk seperti huruf Muhammad itu diganti dulu suratahu, bentuknya ala suratul khinzir, dibentuk dengan bentuk apa? Khinzir itu babi. Ini orang kafir mau disiksa itu bukan langsung menungso langsung disiksa, bukan, tapi menungso dibentuk, dirubah dulu dari bentuk babi, summa tukhrabu binar, barulah kemudian dimasukkan di dalam neraka. Ruhnya orang kafir, tapi fisiknya dibentuk babi. Mudah-mudahan bermanfaat. 2 minggu yang akan datang al-bab asani fi khalqi Adam. Jadi bagaimana penciptaan Nabi Adam dari 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kalau panjenengan saya paham apa itu Nur Muhammad, dan apa itu Nur para Nabi, dan apa itu umat Muhammad, dan saksi yang sudah kalau panjenengan saya lakukan di hadapan Allah. Keranten adalah sebuah kekaguman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau panjenengan saya bersyahadat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kalau panjenengan saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.